nanti ada yang berminat untuk lebih mendalami lagi tentang pasar modal ini. Jadi pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Jadi untuk pasar modal ini berhubungan dengan jangka panjang seperti investasi, misalnya orang ingin berinvestasi ke perusahaan-perusahaan dalam jangka panjang, orang boleh memahami materi-materinya di pasar modal ini supaya ketika kita ingin berinvestasi, orang boleh ada gambaran dan ketika kita sudah pahami tentang pasar modal ini. Nah, secara garis besar pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer itu pasar surat-surat berharga yang baru diterbitkan atau baru go public. Terus kalau pasar sekunder, pasar ini adalah pasar perdagangan surat berharga yang sudah ada. Jadi kalau mau dilihat untuk perbedaan dua pasar ini, kalau primer ini baru atau baru-baru go public, dan kalau sekunder ini memang sudah ada dan memang sudah ada lebih lama dari pasar primer. Terus kalau orang mau lebih dalam untuk mengetahui pasar modal, tentu orang harus tahu apa produk yang ada dalam pasar modal ini. Jadi produk dalam pasar modal ini ada 3. Yang pertama itu ada saham, yang kedua itu ada obligasi, dan yang ketiga itu ada reksadana. Nah, kalau saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau dalam suatu perusahaan. Kalau obligasi itu surat utang berjangka yang dapat diperjualbelikan. Terus kalau reksadana, wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Terus kalau untuk manfaat pasar modal ini tentunya ada. Yang pertama itu bagi masyarakat. Jadi manfaat pasar modal ini untuk masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja atau profesi. Jadi ini juga merupakan bagian dari kita. Jika kita memang ingin mendalami pasar modal, tentunya juga bermanfaat bagi kita, khususnya ketika kita ingin mencari lapangan pekerjaan dan memang kita ingin memiliki kemampuan di pasar modal, tentunya sangat bermanfaat bagi kita mencari lapangan pekerjaan. Terus yang kedua itu bagi emiten, itu penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, manfaat pasar modal bagi negara, itu keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Yang keempat bagi investor, ini sebagai sarana investor. Nah, dimana tadi sudah dikatakan bahwa pasar modal ini merupakan suatu sarana bagi para investor. Terus yang kelima itu bagi pengusaha. Jadi manfaat pasar modal bagi pengusaha itu sebagai sumber pembiayaan. Terus juga di sini sedikit saya tambahkan untuk fungsi pasar modal. Itu ada pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin ingin berusaha atau ingin menciptakan suatu usaha, teman-teman boleh mencari di pasar modal untuk menambahkan modalnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ingin membangun suatu usaha tapi belum ingin mengambil modal dari mana, teman-teman boleh mencari tahunya di pasar modal. Dan yang kedua itu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, yang ketiga itu pasar modal juga sebagai sarana
Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.